kembali lagi bersama saya Nabila Ramadhani. Jadi di sini saya akan membahas materi bab 2 dari Open Source IT Technology, yaitu mengenai virtual machine pada VirtualBox. Apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox, lalu bagaimana cara snapshot pada VirtualBox, lalu bagaimana si clone pada virtual machine, lalu juga ada power off, save, import, dan export virtual machine. Yang pertama yaitu bagaimana cara install Ubuntu pada VirtualBox. Sebelumnya untuk menginstal Ubuntu pada VirtualBox itu kita perlu yang namanya Ubuntu servernya dan si VirtualBox-nya, teman-teman. VirtualBox itu sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya bagaimana cara menginstalnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownloadnya untuk Ubuntu yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam VirtualBox-nya. Mungkin agar lebih paham kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Di sini pertama teman-teman itu pergi ke mesin mencari apa saja ya. Lalu ketikkan download Ubuntu. Ini teman-teman, untuk Ubuntunya teman-teman download yang Ubuntu server ya. Nah, di sini pilih yang paling atas saja. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman, pokoknya teman-teman itu harus teliti. Teman-teman installnya itu yang server. Oke, teman-teman bisa download di sini. Karena saya sudah pernah mendownload sebelumnya, jadi saya tidak akan download ya teman-teman. Saya akan memberikan cara downloadnya saja. Di sini download now. Lalu akan otomatis mendownload. Oke, kita masuk ke cara untuk install Ubuntu ke VirtualBox-nya atau cara masukin si Ubuntu-nya ke VirtualBox-nya. Oke, pertama teman-teman ke aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman pilihnya yang new ya, jangan yang add. Nah, pilih yang new. Lalu di sini teman-teman bisa namain server teman-teman itu bebas. Di sini saya beri nama Ubuntu. Untuk foldernya atau menyimpannya itu di mana, saya pilih yang default saja. Kalau teman-teman mau ganti bisa pilih yang other. Di sini karena saya menggunakan default saja, jadi tidak saya ganti ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa, oh ya, untuk tipenya teman-teman bisa pilih yang Linux. Lalu versionnya Ubuntu 64-bit ya. Di sini teman-teman bisa next. Lalu untuk base memorinya saya pakai defaultnya saja. Untuk prosesornya saya ganti jadi 3. Nah, di sini saya juga pakai defaultnya saja. Jadi langsung next. Nah, untuk ini juga next. Teman-teman seperti ini. Lalu teman-teman bisa langsung start saja. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa klik yang show karena tadi saya belum menambahkan file untuk file ISO dari Ubuntu-nya. Jadi di sini saya diminta filenya teman-teman. Di sini teman-teman bisa nambahin yang sudah teman-teman download tadi. Di sini lalu teman-teman bisa klik open. Lalu mount and retribute. Sini saya perbesar dulu. Jika teman-teman tampilannya itu terlalu kecil, teman-teman bisa ke view, lalu kemudian ke full screen mode. Nah, di sini teman-teman bisa bentar dan tunggu sampai selesai. Oke, di sini servernya udah selesai di booting ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang English, lalu teman-teman bisa klik enter. Di sini juga down saja. Oke, maaf sebelumnya buat teman-teman yang mau menyesuaikan itu
pakainya keyboard ya teman-teman. Di keyboard teman-teman kan ada tanda panah yang ke atas ke bawah, itu untuk menggerakkan ya teman-teman. Nah, ini gerak ke atas ke bawah, nanti untuk memilih teman-teman bisa klik enter. Di sini saya sesuaikan saja down. Lalu di sini saya juga down. Untuk proxy address-nya saya kosongkan. Mirror address-nya juga saya di sini juga saya down ya teman-teman. Ini untuk layout-nya di sini juga down saja. Setelah itu continue. Lalu di sini teman-teman bisa memberi nama untuk maaf, yang pertama itu nama teman-teman ya. Di sini saya namanya Nadila. Nama Dani. Lalu untuk servernya saya namakan Nadila server. Untuk username-nya saya pakai Nadila saja. Passwordnya saya pakai 123 biar gampang saja teman-teman, biar nggak terlalu susah, biar ingat juga. Lalu teman-teman bisa down, teman-teman bisa continue. Untuk yang install Open SSH server itu di checklist atau di X teman-teman, nanti pas bagian sini ada yang ketip-ketip ini teman-teman ya, ada ketip-ketip, nanti enter saja, nanti dia akan tersilang. Lalu teman-teman bisa klik down. Setelah itu ini langsung down saja ya teman-teman. Ini merupakan proses yang lumayan lama teman-teman, jadi teman-teman bisa tinggal saja. Oke teman-teman, kalau ada tulisan merah nanti teman-teman bisa enter saja, karena itu mereka hanya mengkonfirmasi apakah teman-teman itu mengkonfirmasi kesalahan yang terjadi pada saat instalasi, karena itu tidak terlalu berpengaruh pada step selanjutnya ya teman. Oke, jika sudah tampilan seperti ini biasanya sudah mau selesai ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini berarti ini sudah selesai, si Ubuntu servernya itu sudah bisa digunakan. Oke, nanti teman-teman akan diminta login pakai username yang tadi, Nadila. Jadi saya username-nya Nadila, passwordnya 123. Ini sudah berhasil login. Sini, maaf. Oke teman-teman, jadi jika sudah seperti ini tuh kita sudah berhasil login ke Ubuntu servernya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, materi berikutnya itu mengenai snapshot pada virtual machine. Oke. Jadi snapshot ini merupakan salinan dari status dan data dari virtual machine atau VM yang diambil pada titik waktu tertentu. Jadi snapshot ini merupakan penandaan atau pemberian titik pada status server yang sekarang. Jadi ketika teman-teman ini punya server, teman-teman itu bisa membuat ataupun menambahkan status server yang sekarang. Ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misal di sini ada satu server. Nah, status server pada server ini itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Server ini melakukan snapshot. Setelah snapshot, terjadi perubahan dengan atau penambahan konfigurasi satu IP address, yaitu 10.10.10.1. Ternyata ketika terjadi penambahan atau melakukan penambahan IP address ini, terjadi error atau masalah. Setelah reboot, konfigurasi yang muncul hanya 3 IP address atau 3 konfigurasi IP address, karena pada saat melakukan penambahan konfigurasi IP yang keempat itu terjadi error ataupun masalah ya teman-teman, atau kesalahan. Jadi gampangnya snapshot itu seperti pembuatan checkpoint. Misalnya di sebuah permainan, saat permainan itu kita melewati checkpoint 1, saat mau ke checkpoint 2 terjadi kesalahan yang akhirnya membuat kita harus kembali ke checkpoint yang pertama. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk supaya lebih paham kita akan contohkan langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah siapkan server ataupun virtual machine yang tadi sudah saya buat sebelumnya. Login terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita coba login.
Nadila, passwordnya 123. Di sini kita sudah berhasil login dan server saya ini merupakan server yang default ataupun dia belum dikonfigurasi apapun. Jadi ketika nanti saya ketikkan perintah ls, dia tidak akan memunculkan apa-apa karena ya memang belum dikonfigurasi. Oke, kita coba. Di sini dia tidak menemukan apapun ya. Nah, di sini saya akan buat snapshot pertama dengan cara, oke, sebelumnya kita power off dulu. Caranya kalian pilih tombol yang seperti ini ya teman-teman, gambar seperti ini. Kalian pilih snapshot. Di sini kalian pilih tag. Di sini snapshotnya kalian bebas. Snapshotnya bebas namakan apa saja. Di sini saya akan namakan default server. Oke, kita bisa langsung oke saja. Descriptionnya ini optional teman-teman. Jadi kita coba nyalakan lagi. Oke teman-teman, kita akan coba login lagi. Jadi sini kita sudah berhasil. Jadi di sini saya akan mencoba membuat file dengan perintah touch a.txt teman-teman. Oke, pertama kita coba las dulu, terus touch a.txt. Lalu kita akan buat 3 file dengan nama a.txt, b.txt, dan c.txt. Oke, di sini kita akan coba ls. Jika berhasil, itu berarti nanti akan muncul 3 nama atau 3 file sesuai sama yang sudah saya bikin ini. Oke, berhasil teman-teman. Ini ada a.txt, b.txt, c.txt. Oke teman-teman. Jadi kita di sini power off terlebih dahulu. Oke. Lalu kita kembali ke yang icon seperti ini. Kita ke snapshot, default server, lalu kita restore. Jadi di sini saat kita mau merestore yang default server, nanti VirtualBox ini akan menanyakan secara otomatis apakah si konfigurasi terakhir kita itu akan dibuatkan snapshot. Jika kita checklist ini lalu kita restore, itu akan otomatis dibuat. Tapi jika tidak, maka nanti tidak akan dibuat. Saya tidak akan menceklis. Nah, jadi karena saya tadi tidak menceklis teman-teman, maka nantinya si konfigurasi yang tadi txt itu akan hilang teman-teman. Kita buktikan. Oke teman-teman, kita coba login terlebih dahulu. Kita sudah berhasil login. Kita cek ls, kita ketik ls, perintah ls. Kita cek apakah file txt tadi masih ada atau tidak. Sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi tadi snapshot kita berhasil. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, materi berikutnya itu mengenai clone untuk virtual mesin ya teman-teman. Clone pada virtual mesin. Oke, jadi clone pada virtual mesin itu merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki teman-teman. Jadi seperti pada namanya ya, clone untuk cloning, itu untuk menduplikasi server yang kita punya. Misal kita punya satu server, kita mau membuat menjadi 2 atau 3 atau 4 server, itu kita hanya tinggal menduplikasi atau mengklon saja, tidak perlu membuat dari awal. Mengapa? Karena proses booting dan instalasi untuk virtual mesin ataupun servernya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi untuk mengefisiensi waktu, jadi kita menggunakan clone pada virtual mesin. Oke, kita mungkin langsung coba praktekkan saja teman-teman. Oke, kita praktekkan di server yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Di sini servernya kita klik, lalu klik kanan pada mouse teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang clone. Nah, di sini namanya seperti nama server yang utama, lalu belakangnya ada tulisan clone-nya teman-teman. Nanti tempatnya juga ada defaultnya seperti ini. Saya pakai yang default saja teman-teman.
teman-teman bisa langsung next saja. Nah, di sini ada clone type, teman-teman. Jadi, untuk clone pada virtual machine itu terdapat dua jenis tipe. Ada yang full clone dan ada yang linked clone. Di sini full clone itu when choose all the virtual disk of the source VM are also cloned. Jadi semua konfigurasi yang ada pada server itu akan diduplikasi atau di cloning ya teman-teman. Sedangkan yang linked clone itu dia hanya menduplikasi pada snapshot terakhir teman-teman. Misalnya kita punya server ataupun virtual machine. Pada virtual machine kita atau pada server kita, status servernya itu terdapat misalnya 3 konfigurasi IP address. Lalu membuatlah si snapshotnya. Setelah snapshotnya itu dibuat, kita tuh melakukan perubahan. Perubahannya itu dengan menambahkan 2 IP address. Misalkan menjadi 5 teman-teman. Yang tadinya 3 jadi 5. Terus waktu 5 itu nanti kita dibuat si snapshot lagi teman-teman. Nah, jika kita ingin mengcloning si servernya, nantinya jika kalian memilih yang full clone, berarti nanti dia akan mengcloning ataupun menduplikasi snapshotnya semuanya teman-teman, ataupun konfigurasinya semua konfigurasi teman-teman. Sedangkan yang linked clone nanti hanya pada yang IP address-nya ada 5 teman-teman. Di sini saya akan pilih yang full clone ya teman-teman. Lalu kita next, lalu pilih yang current machine state, lalu finish. Ini nanti akan ada prosesnya, tidak terlalu lama teman-teman. Oke, kita akan coba login ke server yang clone ini teman-teman. Kita cek apakah ada konfigurasinya atau tidak teman-teman. Nah, kalau misal dia benar berarti tidak ada konfigurasi apapun. Jadi ketika saya nanti ketikkan perintah ls tidak akan ada muncul file apapun. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita coba login teman-teman. Nah, kita ketikkan ls. Oke, tidak ada konfigurasi apapun, berarti cloning kita berhasil ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan semoga kalian mendapatkan pelajaran dari video yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Jika kalian menyukai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.